memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berlevel di berbagai wilayah di tanah air. Kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah jitu penanganan COVID-19 dibandingkan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perihal karantina kesehatan. PPKM berlevel dipilih lantaran pemerintah menghindari potensi buruk yang ditimbulkan imbas penerapan karantina wilayah yang dikhawatirkan mengganggu perekonomian, keamanan, ketertiban, hingga penanganan COVID-19. Sejumlah aturan pembatasan juga diterapkan pemerintah dengan membatasi mobilitas warga di sejumlah titik di ibu kota. Hanya sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas dengan syarat menunjukkan surat keterangan tugas atau STRP dari instansi terkait. Selain itu, ruang publik, pusat perbelanjaan, hingga rumah makan juga dilakukan pembatasan aktivitas guna mencegah kerumunan massa yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu menurunkan angka transmisi COVID-19 yang masih tinggi. Banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi di masyarakat tanpa ada sanksi tegas dari pihak berwenang. Pembatasan mobilitas belum konsisten dijalankan, terlebih di masa perpanjangan PPKM berlevel, banyak ditemukan kelonggaran di titik pos penyekatan. Sudah sepatutnya kebijakan karantina kesehatan diterapkan di tengah situasi saat ini. Merujuk angka kasus saat ini sudah menembus angka 3 juta kasus, sudah memenuhi indikator penerapan karantina kesehatan. Selama ini pemerintah selalu menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan. Dan kenyataannya pada saat ini kita kehilangan dua-duanya, kita kehilangan banyak nyawa dan kita kehilangan ekonomi, dan seharusnya kehilangan nyawa ini dapat diatasi apabila ada mitigasi yang serius sejak awal seperti itu. Sebenarnya terkait lockdown itu kita punya UU karantina kesehatan ya, yang mewajibkan pemerintah juga untuk memfasilitasi warga mendapatkan kebutuhan dasarnya. Sehingga warga itu bukan cuma disuruh berdiam diri di rumah, tapi warga juga mendapatkan hak mereka untuk tetap hidup seperti itu. Opsi implementasi Undang-Undang Karantina Kesehatan dirasa mampu menekan angka lonjakan kasus COVID-19. Sebab dalam regulasi tersebut diatur konsep karantina wilayah yang lebih komprehensif, dengan sejumlah aturan yang lebih ketat dari PPKM berlevel. Kesejahteraan masyarakat selama penerapan karantina kesehatan juga diatur dalam regulasi tersebut. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama karantina kesehatan diberlakukan. Meski sejauh ini pada PPKM berlevel terdapat skema bantuan sosial, namun hal tersebut dirasa belum cukup karena masih banyak warga yang membutuhkan namun belum menerima bantuan sosial di tengah situasi sulit saat ini. Seharusnya PPKM ini kan benar-benar membatasi mobilitas warga ya, agar warga infeksi tidak menular secara tinggi seperti itu. Tapi ada pengecualian dan itu seharusnya justru memperparah gitu, minimalisasikan dengan karantina wilayah kalau itu diterapkan seperti itu, Mas. Kedepannya, diharapkan pemerintah bersama pihak terkait mampu mempertebal kebijakan penanganan COVID-19 sesuai undang-undang yang berlaku guna memutus mata rantai COVID-19. Muhammad Pamungkas, Syahri Kurniawan, Daai TV.